pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, Minggu 24 Mei 2020. Kita akan segera mulai ibadah. Sebelumnya, kalian undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Kita akan masuk dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kembali kami anak-anak Tuhan ingin beribadah memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga jarang-jarangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan mau melakukannya. Haleluya. 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 Ya, adik-adik, kisah hari ini menceritakan tentang kitab Nabi Yoel. Nabi Yoel ini adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah tugasnya untuk menyampaikan pesan dari Allah untuk umatnya. Yoel ini anak dari Pituel yang artinya Tuhan adalah Allahku. Yoel ingin pesan ini untuk disampaikan juga kepada bukan hanya bangsa Israel, tapi juga kepada para tua-tua dan masyarakat di sekitar Yerusalem. Kemudian pesan ini juga harus disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Bukan hanya generasi pada saat ini, saat kejadian terjadi, tapi generasi-generasi yang akan datang. Sampai saat ini, generasi kita saat ini. Dan pesan itu supaya mereka atau kita dapat belajar dari pesan itu. Pesannya adalah harus taat dan setia kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah sekali diatur, bangsa yang merasa diri paling benar dan akhirnya menjadi sombong dan jatuh ke dalam dosa. Allah tidak suka dengan tingkah laku bangsa Israel. Allah murka dan selalu bangsa Israel mendukakan hati Allah. Dan akhirnya di ayat yang keempat, Allah mendatangkan wabah belalang. Beribu-ribu belalang turun ke daratan untuk memakan semua tanaman atau tumbuhan. Seperti di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-7. Pohon anggur, pohon delima, pohon ara, semua dimakan habis. Wabah ini juga mempengaruhi perekonomian dan kehidupan pada saat itu. Semua panen rusak oleh belalang. Nah, adik-adik, tugas Yoel adalah sebagai seorang nabi, dia harus mendorong bangsa Israel untuk bertobat. Nabi Yoel mengajak bangsa Israel untuk meratap seperti anak darah. Di ayat yang ke-8 kita bisa lihat, merataplah seperti anak darah. Itu adalah budaya bangsa Israel. Dan itu adalah simbol kedukacitaan yang sangat mendalam. Maksudnya di sini, Nabi Yoel ingin supaya bangsa Israel meratap, memohon pengampunan dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan.
Di ayat 9 juga dikatakan bahwa bukan hanya mempengaruhi perekonomian, tapi juga peribadatan di bait Allah yang tidak bisa dilakukan karena wabah. Bukan hanya perekonomian, tapi peribadatan di bait Allah juga tidak bisa dilakukan, seperti di ayat 9 dikatakan. Karena wabah ini, karena biasa mereka dalam ibadah-ibadah bangsa Israel melakukan korban sajian yang memerlukan minyak, tepung, juga anggur. Sedangkan semua itu rusak oleh belalang. Peran Yoel sebagai seorang nabi yang terus-menerus memerintah bangsa Israel untuk memohon pengampunan atas perbuatan mereka. Supaya apa? Supaya wabah ini cepat berlalu, sehingga mereka bisa hidup dengan damai. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Yoel kita bisa belajar. Kita bisa belajar, yang di sini Kak Debbie catat ada beberapa catatan. Yang pertama adalah kita harus taat dan setia kepada Allah. Seperti Nabi Yoel. Dia taat dan setia kepada Allah, takut akan Allah. Taat dan setia seperti apa? Baca firman Tuhan, berdoa, mengikuti ibadah-ibadah seperti saat ini yang kita lakukan. Itu yang pertama, taat dan setia. Yang kedua, dengar-dengaran pada orang tua, guru, atau orang yang lebih tua. Seperti juga Yoel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Yang ketiga, selalu mengucap syukur dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Tidak bisa keluar, ya kita harus mengucap syukur. Tidak bisa bertemu dengan teman, kita tetap harus mengucap syukur. Kita bersyukur karena kita punya media yang bisa langsung berbicara, menelpon, atau langsung melihat melalui video dan lain sebagainya seperti saat ini. Walaupun sulit. Yang keempat, walaupun sulit untuk menjalankan itu semua, kita harus mempunyai tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk taat kepada perintah Allah. Juga kita harus bertekad untuk tidak keluar dari rumah untuk saat ini karena pandemik saat ini. Yang terakhir adalah peduli. Nabi Yoel peduli kepada bangsa Israel. Kita juga diajarkan peduli terhadap sesama kita. Saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Kita mau belajar dari Yoel yang peduli terhadap orang lain dengan cara mendoakan mereka. Mendoakan mereka supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Gitu ya. Yang kedua, mengingatkan atau melakukan karantina diri sendiri. Karena ini akan sangat membantu untuk memperlambat proses penyebaran virus COVID-19. Kemudian masih banyak hal-hal kepedulian yang bisa kita lakukan. Bisa juga dengan mengumpulkan uang kecil. Kemudian kita kumpulkan, kita berikan kepada orang tua, kemudian atau orang tua memberikan kepada gereja, dan gereja nanti akan mengelola dan proses untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan saat ini juga gereja kita mempunyai tim Satgas yang saat ini juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dana sembako untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, dari kisah dan peran Nabi Yoel ini memang tidak sebesar atau sebanyak kisah-kisah nabi-nabi besar. Tapi Nabi Yoel mempunyai karakter dan peran seperti 4 hewan yang Tuhan ingin kita pelajari dari mereka. Yang terdapat di Amsal 30 ayat 24-28. Yaitu yang pertama itu adalah semut. Semut ini adalah bangsa atau kelompok yang kecil dan lemah yang menyediakan makanan pada musim panas. Kemudian mereka kompak, mereka juga bergotong royong, karakter mereka adalah rajin, ulet, dan cekatan. Walaupun kecil ukurannya, tapi raksasa yang besar dapat dikalahkan. Kemudian di ayat 26 yaitu pelanduk. Pelanduk itu adalah hewan yang lemah, tetapi dia sangat pintar. Pintarnya karena dia sedia payung sebelum hujan. Atau dia hewan yang membangun rumah di atas batu, sehingga jika ada badai atau banjir,
mereka akan selamat. Yang ayat 27 adalah belalang yang saat ini kita bahas. Belalang itu tidak mempunyai raja atau pemimpin. Tapi kalau urusan baris berbaris, mereka adalah nomor satunya. Kerjasama dan ketekunannya dapat menghasilkan hasil ladang yang tandus disapu bersih oleh belalang. Kemudian yang keempat adalah cicak di ayat 28. Cicak itu biasa ada hidup di rumah-rumah kita. Tapi dia ada juga di istana raja. Cicak mungkin diremehkan, tapi dia selalu mendapat tempat yang sangat penting. Adik-adik, 4 karakter itulah yang Tuhan inginkan agar kita belajar dari hal-hal yang sederhana dan unik, namun dapat memberkati dan memperlengkapi kita menjadi orang yang mengerti tujuan hidup sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Tuhan. Adik-adik, mulai saat ini, besok, lusa dan seterusnya, sebagai seorang teruna-teruni atau sebagai orang percaya, mari kita hidup taat dan setia pada Allah dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan karena Ia sudah mengatur segala yang kita butuhkan. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur saya panjatkan kepadamu. Saya ingin bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih beri kami kesehatan. Saya ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman saya dan kakak lain yang pada saat ini melakukan aktivitasnya di rumah. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Jauhkan mereka juga ya Tuhan dari mara bahaya. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, yang kini juga sedang bekerja dari rumah. Tolong berkati mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka tidak terkena segala penyakit ya Tuhan, dan lancarkan segala aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Terakhir saya mohon kepadamu ya Tuhan, agar pandemi ini dapat segera berakhir sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti semula. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi umat-Mu yang karena wabah COVID-19 ini membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing secara online. Sekalipun lewat online, biarlah Roh Kudus menolong dan menyertai kami, sehingga kita mampu menjadi saluran berkat bagi keluarga dan sesama. Tak lupa kami juga doakan para majelis, pendeta, Bapak Manuel Raintung dan Ibu Dewi, dan seluruh pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, serta tim Satgas GPB Horeb yang saat ini sedang mempersiapkan dan menyebarkan bantuan ke warga yang berdampak COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka, beri mereka hati yang tulus, sehingga semua yang dikerjakan bisa berjalan dengan baik, terselesaikan dengan baik, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tak lupa ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia Bapak, di mana negara kami ini sedang mengalami kasus COVID-19 ya Bapak.
Bahkan tidak hanya di negara kami saja ya Bapak, melainkan di seluruh negara, di seluruh dunia juga sedang mengalami kasus COVID-19 tersebut ya Bapak. Kami berdoa untuk kesembuhan negeri ini ya Bapak, agar negara kami ini juga bisa kembali seperti sedia kala dan kami semua bisa menjalankan aktivitas kami sehari-hari seperti biasanya ya Bapak. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk para pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri yang agar ia selalu menjalankan kewajibannya bekerja untuk membuat peraturan di Indonesia ini menjadi lebih peraturan pada masyarakat, menghimbau pada masyarakat untuk selalu tetap mengikuti peraturan yang ada ya Bapak. Dan tak lupa kami juga ingin berdoa untuk para tim medis yang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang di luar sana yang terkena COVID-19 ya Bapak, agar ia bisa diberikan kesehatan dalam bekerjanya ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Bapak bahwa semuanya ini akan indah pada waktunya. Dan di saat ini kami belajar untuk menjaga pola hidup sehat dan selalu dekat pada keluarga, dan tak lupa selalu dekat kepada saja ya Bapak. Dan inilah doa kami ya Bapak, yang jauh daripada kurang sempurna dan yang kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa atas persembahan yang telah kita berikan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas rahmat dan perlindungan-Mu. Kami semua dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menjalankan ibadah minggu ini ya Bapa. Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami ingin mengucapkan syukur atas persembahan pada hari ini ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberikan rahmat dan syukur-Mu pada mereka, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sepadan ya Bapa. Berkatilah juga kiranya agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa, dan juga bagi gereja-Mu ya Bapa. Kiranya dapat menjadi bentuk pelayanan yang dapat berguna bagi gereja dan juga bagi sesama kami ya Bapa. Dengan ini kami telah berdoa kepadamu ya Bapa, dan kami telah mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ada lagu atau syair yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah,
Jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan selalu ada bagi yang setia, taat, dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya.